bagaimana kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Bu Nunu doakan kalian tetap sehat selalu. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, jangan lupa like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Bu Nunu. Perhatikan gambar di samping. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi, seperti gambar? Nah, ini adalah gambar padi ya. Nah, mari kita mengenal padi dengan membaca teks yang Bu Nunu akan sajikan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Nah, anak-anak perhatikan ya. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk untuk tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras. Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama-sama tadi ya. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Jawabannya, tahap pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Jawabannya, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Jawabannya, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah?
Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada contohnya mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaan harus dapat menjawab rasa ingin tahumu ya. Bu Nunu akan contohkan. Salah satu adalah sebagai berikut. Di sini, Bu Nunu akan menambahkan penjelasan tentang bagaimana cara membuat pertanyaan dengan singkatan adik Simba. Yuk kita simak sama-sama seperti ini. Adik Simba adalah singkatan dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, Bu Nunu akan memberikan satu contoh pertanyaan menggunakan kata tanya apa tentang salah satu tanaman bermanfaat yang Bu Nunu pilih, yaitu mangga. Apa manfaat mangga bagi tubuh kita? Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Nah, kita akan mengisi diagram yang kosong seperti contoh ini. Nah, kita akan isi bersama-sama yuk. Di sini terdapat gambar. Gambar yang pertama itu ada gambar padi yang sedang direndam ya. Jadi pertama-tama direndam 1 malam di dalam air padinya, kemudian ditanam di lahan sementara. Kemudian yang kedua itu biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Di dalam gambar terdapat tunas-tunasnya terlihat. Nah, gambar yang ketiga itu tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Jadi, dari diagram yang sudah kita buat bersama-sama tadi, ada bagian yang paling penting anak-anak. Nah, bagian penting tersebut adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Kenapa dibilang penting? Karena pada masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Nah, itu ya penjelasannya. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan, maka lahan pertanian akan habis. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Berdasarkan penjelasan yang sudah Bu Nunu sampaikan, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya.
tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping ada gambar yang pertama adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya disingkat DPL. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut atau DPL. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Bu Nunu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, Bu Nunu mohon maaf. Jangan lupa ikuti media sosial Bu Nunu. Nah, jangan lupa untuk subscribe juga ya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dadah!